Aku merawat wanita tua ini seperti ibuku sendiri, tapi aku tidak pernah tahu dia adalah orang yang dulu membuangku saat aku masih bayi. Sahabat Al-Hijrah Project HD yang terhormat, sebelum melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Hujan mengguyur kota malam itu, deras seperti murka langit yang tak bisa dibendung. Di pojok jalan dekat terminal yang sepi, seorang wanita muda berdiri menggigil. Tubuhnya basah kuyup, bajunya compang-camping, dan kedua tangannya memeluk erat sebuah kain lusuh yang membungkus bayi mungil tak berdosa. Perempuan itu bernama Rini, usianya baru 20. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, dan tangannya gemetar hebat. Ia menatap bayi di pelukannya dengan tatapan kosong, seperti sedang menimbang dosa yang tak bisa ditarik kembali. Aku nggak sanggup lagi. Bisiknya lirih, hampir tak terdengar oleh suara hujan. Bayi itu menangis pelan. Suara rengekannya seolah menampar hati Rini, membuatnya limbung di antara kasih dan ketakutan. Tapi hidup sudah terlalu keras padanya. Ia dibuang pacarnya saat hamil, dikejar hutang oleh rentenir, dan terusir dari kontrakan karena tak mampu membayar. Tak ada satu pun tangan yang mau menolong. Aku juga korban, Nak. Aku juga ingin bahagia. Tapi aku lelah. Aku benar-benar lelah. Tangannya perlahan melepas gendongan itu, menaruh si kecil di bawah atap toko yang tutup. Ia membungkus tubuh kecil itu dengan kain terakhir yang ia punya, lalu menaruh sebuah kalung kecil dengan inisial R, sebagai satu-satunya penanda darah dagingnya. Langkah Rini menjauh, namun hatinya tertinggal di sana. Setiap tangisan bayi itu seperti memanggilnya untuk kembali. Tapi ia memilih pergi, meninggalkan suara yang mungkin akan terus menghantuinya seumur hidup. Beberapa jam kemudian, seorang petugas kebersihan menemukan bungkusan kecil yang bergerak di dekat pintu toko. Ia terkejut mendapati bayi yang mulai kebiruan karena kedinginan. Astagfirullah, siapa orang tua yang tega, gumamnya seraya mengangkat bayi itu. Bayi itu kemudian dibawa ke panti asuhan milik pemerintah. Mereka memberinya nama, Rafa. Tak ada yang tahu siapa orang tuanya, dari mana asalnya, atau kenapa ia dibuang. Tapi yang jelas, sejak hari itu Rafa hidup tanpa nama keluarga, tanpa panggilan nak dari seorang ibu, dan tanpa pelukan hangat yang mestinya ia miliki. Tahun-tahun pun berlalu, Rafa tumbuh dengan luka yang tak kasat mata. Ia menjadi anak pendiam, sering menyendiri, dan sulit percaya pada orang lain. Setiap kali ada keluarga datang untuk mengadopsi anak, Rafa hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menunduk, berharap seseorang akan menatapnya dan berkata, "Nak, ikut ibu pulang, ya." Tapi tak pernah ada yang datang untuknya. Dan setiap malam sebelum tidur, ia menggenggam kalung kecil yang ditemukan bersamanya saat bayi. Kalung dengan huruf R yang sudah berkarat. Ia tak tahu siapa yang memberinya, tapi dalam hatinya yang rapuh, Rafa percaya. Suatu hari, aku akan tahu siapa diriku sebenarnya, dan kenapa aku dibuang. Namun sebelum itu, ada satu hal yang ia yakini sejak kecil. Aku akan sukses, aku akan jadi orang besar, dan aku akan menunjukkan kepada dunia bahwa anak buangan pun bisa berdiri dengan kepala tegak. Sejak kecil aku tidak pernah tahu seperti apa wajah ibu kandungku. Aku juga tidak tahu siapa ayahku. Satu-satunya peninggalan dari masa lalu hanyalah sebuah kalung tua berinisial R yang selalu kusimpan di bawah bantal. Aku tumbuh di panti asuhan sederhana di pinggiran kota. Suaranya riuh, tapi hatiku selalu sunyi. Setiap kali ada yang datang ke panti, pasangan suami istri membawa buah tangan dan harapan. Anak-anak lain akan berebut mendekat, berlomba menarik perhatian. Aku hanya duduk diam di sudut ruangan, menatap mereka dengan datar. Dalam hati aku berkata, aku tidak butuh belas kasihan siapapun, tapi yang tidak pernah kukatakan pada siapa-siapa. Aku juga ingin dipeluk. Aku juga ingin dipanggil anak. Seiring waktu, aku belajar menekan semua rasa itu. Panti asuhan bukan tempat untuk anak lemah. Kalau kau terlalu lembut, kau akan diinjak.
Kalau kau terlalu keras, kau akan dimusuhi. Aku memilih jadi bayangan. Tidak terlalu menonjol, tapi cukup pintar untuk tidak dianggap bodoh. Aku menyimpan semuanya sendiri. Marahku, kecewaku, sakit hatiku. Hingga suatu hari, saat aku berusia 12 tahun, aku bertanya pada pengasuh panti, "Bu, kenapa aku ditinggalin?" Pengasuh itu menatapku lama, lalu menjawab dengan hati-hati, "Mungkin ibumu terpaksa, Nak. Mungkin dia ingin kamu hidup lebih baik." Aku tersenyum kecil, pura-pura mengerti. Tapi dalam hatiku, sebuah jurang terbuka lebar. Kalimat itu justru menegaskan bahwa aku memang tidak diinginkan. Malam-malamku berubah jadi perang. Kadang aku bermimpi ada yang memelukku, menyebut namaku dengan lembut. Tapi seringkali aku terbangun sambil menangis, dan tidak ada siapapun di sampingku. Suatu kali, saat ulang tahunku yang ke-14, aku duduk sendiri di bawah pohon di halaman panti. Tak ada kue, tak ada lagu, hanya aku dan langit yang mendung. Aku berkata pada diri sendiri, aku tidak akan jadi korban selamanya. Aku akan jadi orang sukses. Biar orang-orang tahu, anak buangan pun bisa berdiri lebih tinggi dari siapapun. Sejak hari itu, aku mulai berubah. Aku belajar lebih keras dari siapapun. Bangun paling pagi, tidur paling malam. Aku kerja paruh waktu diam-diam, bersih-bersih warung dekat panti, demi bisa beli buku dan sepatu sekolah yang layak. Dan setiap malam sebelum tidur, aku masih membuka kalung tua itu. Kalung dengan huruf R. Aku tak tahu siapa R itu. Tapi dalam hati kecilku, aku selalu bertanya, apa kamu pernah menyesal meninggalkanku? Tahun-tahun berlalu, namaku mulai dikenal orang. Dari anak panti asuhan, kini aku jadi pemilik sebuah perusahaan logistik kecil yang terus berkembang. Semua ku dapat dengan keringat dan luka. Aku tidak punya gelar tinggi, tapi aku punya semangat yang tak bisa dihancurkan siapapun. Aku kerja siang malam. Aku tidur hanya 4 jam sehari. Aku bahkan rela tidur di gudang selama setahun, agar bisnis kecilku bisa bertahan. Kini, aku punya kantor, punya karyawan, punya tabungan yang cukup. Tapi tetap saja, aku merasa kosong. Entah kenapa, setiap kali malam tiba, aku masih suka terdiam menatap kalung tua itu. Kalung berinisial R yang selalu kusimpan sejak kecil. Mungkin itu satu-satunya warisan yang diberikan ibu kandungku. Suatu sore setelah urusan kantor selesai, aku memutuskan keluar sendirian. Ingin menenangkan diri, jalan kaki di pinggir kota, menikmati angin dan debur kehidupan yang terus bergerak. Saat melewati sebuah gang sempit dekat pasar, aku melihat seorang wanita tua terjatuh di dekat gerobak sayur. Tangannya gemetar, wajahnya kotor, dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Orang-orang hanya lewat. Ada yang melirik, tapi tak satu pun berhenti. Aku melangkah mendekat. "Bu, ibu nggak apa-apa." Wanita itu menoleh. Wajahnya penuh keriput, matanya sayu. Tapi yang paling menyentuhku adalah cara dia memandangku, seperti ada luka lama di balik tatapannya. "Maaf, Nak. Ibu pusing. Ibu belum makan dari pagi." Tanpa pikir panjang, aku membantunya duduk dan membelikannya nasi bungkus serta teh hangat. Ia makan pelan, seperti seseorang yang sudah terlalu sering kelaparan, tapi tetap menjaga martabat. Aku duduk di sampingnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Tangannya kasar, kakinya pincang, dan ia mengenakan kain tua yang mulai robek di ujung. "Ibu tinggal di mana?" "Di bedeng belakang pasar, kadang tidur di emperan toko." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi hatiku langsung terhimpit rasa pilu. Entah kenapa, ada sesuatu dari wanita ini yang membuatku ingin merawatnya. Bukan karena kasihan semata, tapi seperti ada ikatan yang tak bisa kujelaskan. Malam itu, aku membawanya ke rumah kontrakanku. Ia menolak, tapi aku yakinkan bahwa aku hanya ingin membantunya. Aku minta seorang ART untuk menyiapkan kamar kecil di belakang. Dan sejak hari itu,
Ibu tua itu tinggal bersamaku. Aku tak tahu siapa namanya. Ia hanya bilang, "Panggil saja ibu." Hari-hari berlalu. Ia mulai memasak untukku, menyapu rumah, merapikan meja makanku. Ia tak banyak bicara, tapi setiap tindakannya terasa seperti kasih yang hangat. Suatu malam, aku pulang kerja larut. Badanku letih. Tapi saat membuka pintu, bau masakan menyambutku. Dan di meja, ada sepiring sayur bening dan tempe goreng. Aku duduk diam, menatap makanan itu, lalu menatap ke arah dapur. Dia berdiri di sana, senyum tipis di wajah tuanya. "Makan dulu, Nak. Nanti masuk angin." Itu kalimat paling sederhana. Tapi bagiku, itu seperti pelukan pertama yang tak pernah kudapat sejak lahir. Hatiku bergetar. Aku menunduk, pura-pura sibuk membuka sendok. Tapi sebenarnya, mataku mulai basah. Kenapa rasanya seperti aku sedang bersama ibuku sendiri? Sudah hampir 3 bulan sejak wanita tua itu tinggal bersamaku. Hidupku berubah, bukan karena harta, bukan karena pencapaian baru, tapi karena kehadiran seorang ibu yang bahkan aku tak tahu siapa sebenarnya dia. Dia tidak banyak bicara, tidak pernah bertanya soal pekerjaanku, dan tidak pernah mengeluh. Tapi entah bagaimana, setiap sore saat aku pulang, ada air hangat untuk mencuci kaki. Ada baju bersih yang sudah disetrika. Ada suara lirih yang berkata, "Sudah makan, Nak?" Tiap kali mendengar kata itu, dadaku serasa diremas. Karena sejak kecil, tidak pernah ada yang bertanya begitu padaku. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari biasanya. Di ruang tamu, kulihat wanita itu sedang menyapu, sambil menyenandungkan lagu lullaby pelan. Lagu yang entah mengapa terasa begitu akrab, seperti sesuatu yang pernah kudengar, tapi tak bisa kuingat dari mana. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Suaranya lirih, melodi itu penuh kasih. Lalu tiba-tiba, ia menunduk, dan pandangannya terhenti di meja ruang tamu, tempat aku meletakkan kalung tua itu. Kalung berinisial R. Ia menghentikan nyanyiannya. Tangannya gemetar. Ia berjalan pelan mendekat, lalu mengambil kalung itu dengan sangat hati-hati. Matanya mulai berkaca-kaca. Ini, kalung ini. Aku yang sejak tadi mengamati dari balik pintu, keluar perlahan. "Iya, Bu. Itu kalung yang selalu ada bersamaku sejak aku kecil." Dari panti, ia menoleh padaku. Wajahnya pucat, matanya membesar. Tangannya menggenggam kalung itu erat, seperti menggenggam masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali. "Nak, siapa namamu?" "Rafa. Tanggal lahirmu?" 2 Mei 2002. "Tempat lahir?" Katanya ditemukan di depan toko bahan bangunan dekat terminal Kota Lama. Wajah wanita itu mulai gemetar, air matanya jatuh satu persatu, lalu tubuhnya melemas. Ia bersimpuh di lantai, memeluk kalung itu sambil mengisak. Aku buru-buru mendekat. "Bu, kenapa? Ibu sakit?" "Nak, ampunin ibu. Ibu yang ninggalin kamu malam itu." Dunia seperti runtuh di atas kepalaku. Aku terpaku. Aku tak bisa bicara. Jantungku berdetak liar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berhadapan langsung dengan orang yang telah membuangku saat aku belum bisa bicara. Kami terdiam cukup lama, hanya suara tangis pelan yang mengisi ruang malam itu. "Ibu dulu bodoh. Ibu hamil di luar nikah, ditinggal ayahmu. Ibu hidup di jalanan. Ibu gak sanggup kasih kamu hidup yang layak, Nak. Jadi ibu lepasin kamu malam itu, Nak. Tapi sejak hari itu, hidup ibu gak pernah bahagia." Aku duduk perlahan. Air mataku jatuh begitu saja. Hatiku campur aduk. Marah, sedih, bingung, dan entah kenapa, aku merasa kasihan. Ini wanita yang dulu membuangku. Tapi sekarang, dia yang nyapu lantai rumahku. Dia yang masakin aku tiap hari.
Dia yang pertama kali membuatku merasa punya rumah. Kenapa sekarang, Bu? Kenapa setelah semuanya terlambat? Karena Tuhan ngebawa ibu ke kamu lagi. Biar ibu bisa minta maaf, meski cuma sedikit. Malam itu, aku tidak bicara banyak. Kami hanya duduk diam. Ia memeluk kalung itu erat, dan aku memeluk keheningan yang selama ini kubangun untuk melindungi diriku sendiri. Setelah malam itu, rumahku tak lagi sama. Ada yang berubah, bukan pada furnitur, bukan pada suasana, tapi pada jarak antara dua orang yang saling menahan luka. Ibu, atau perempuan yang kini ku ketahui adalah ibuku kandung, tetap membersihkan rumah seperti biasa. Ia tetap memasak, tetap menyiapkan air hangat saat aku pulang kerja. Tapi kini, tak satu pun kata keluar dari mulut kami. Kami seperti dua orang asing, yang saling mencintai dalam diam, tapi dibatasi oleh sejarah yang terlalu menyakitkan untuk dibicarakan. Setiap malam, aku duduk di kamar dengan kalung tua itu di tangan. Aku tatap huruf R yang dulu selalu membuatku penasaran. Kini aku tahu itu bukan hanya Rafa, itu juga Rini, nama ibuku. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, aku ingin menyalahkan takdir, menyalahkan dunia, menyalahkan dia. Kenapa kau buang aku? Kenapa bukan kau yang bertahan untukku? Tapi saat aku membuka pintu dan melihatnya terlelap di sofa, tubuhnya mulai membungkuk, nafasnya sesak, hatiku tak bisa bohong. Dia menua dalam penyesalan. Beberapa hari kemudian, saat aku pulang lebih awal, aku mendengar suara batuk keras dari kamar belakang. Aku buru-buru masuk dan menemukan ibu tergeletak di lantai. Ibu. Ku coba mengangkat tubuhnya. Ia terlihat sangat lemah. Bibirnya pucat, tubuhnya dingin. Aku panggil ambulans, dan dalam hitungan menit, kami sudah berada di UGD. Dokter berkata ia mengidap gagal ginjal kronis. Sudah lama. Harus rutin cuci darah. Tapi selama ini, dia menyembunyikannya dariku. Kenapa nggak bilang dari dulu, Bu? Ibu nggak mau nyusahin kamu lagi, Nak. Nyusahin? Aku anakmu. Aku tercekat sendiri dengan kata-kataku. Baru kali ini aku menyebut diriku sebagai anaknya. Dan dia menangis sejadi-jadinya di ranjang rumah sakit. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di samping tempat tidurnya, memandangi wajah tua yang dulu pernah meninggalkanku, tapi kini hanya memintaku untuk tetap di sisinya sampai akhir. Ia memegang tanganku pelan. Nak, kalau kamu nggak bisa maafin ibu, nggak apa-apa. Tapi biarkan ibu minta maaf tiap hari, sampai ibu pergi nanti. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya, mengeras, tapi juga gemetar. Dalam hati aku bergulat hebat. Aku ingin marah, tapi kalau aku benar-benar membencinya, kenapa aku menangis di sampingnya sekarang? Kalau aku benar-benar ingin membalas, kenapa aku justru menggenggam tangannya lebih erat? Pagi harinya, sebelum berangkat kerja, aku berdiri di depan rumah sakit, menatap langit yang mulai cerah. Dalam hati, aku berkata pada diri sendiri, aku bisa memilih membalasnya dengan luka, tapi aku lebih memilih menyembuhkannya dengan cinta. Dan saat aku kembali ke kamar ibuku sore itu, ia memandangku dari ranjang dengan senyum kecil yang penuh rasa bersalah. Aku hanya berkata satu kalimat. Kalau dulu ibu pernah melepas aku, sekarang biarkan aku jadi orang yang tidak akan pernah melepas ibu lagi. Ia menangis. Aku memeluknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan hangatnya pelukan seorang ibu. Setelah hari itu, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi hanya bekerja untuk mengejar ambisi, atau membuktikan bahwa anak buangan bisa sukses. Kini, aku bekerja agar bisa melihat ibuku tetap tersenyum. Meskipun senyumnya tak selalu utuh, karena tubuhnya perlahan mulai kalah oleh waktu. Setiap 3 hari sekali, aku antar dia ke rumah sakit untuk cuci darah. Aku pegang tangannya selama proses itu. Kadang kami bicara pelan, kadang kami hanya diam. Tapi diam kami kini berbeda. Kini ada damai dalam diam itu. Bukan dendam, bukan penyesalan. Hanya penerimaan.
Suatu sore, saat kami duduk di taman rumah sakit, ibu memandangku sambil tersenyum kecil. "Rafa." "Iya, Bu." "Terima kasih, kamu udah lebih dari anak buat ibu." Ibu juga udah jadi lebih dari yang pernah Rafa bayangkan. Ia tertunduk. Jemarinya yang mulai keriput memegang tanganku erat. Andai ibu bisa mengulang waktu. Kalau waktu bisa diulang, Bu, mungkin kita nggak akan pernah jadi seperti sekarang. Ia menatapku heran. Aku hanya tersenyum. Mungkin luka yang dulu ibu buat, justru yang membuat Rafa jadi seperti hari ini. Dan justru luka itu juga yang nuntun ibu balik ke Rafa. Minggu demi minggu berlalu, hari-hari kami sederhana. Masak bersama, nonton TV berdua, kadang hanya duduk di teras sambil ngopi. Tapi buatku, momen-momen itu lebih berharga dari semua penghargaan atau omzet perusahaan. Ibuku tak lagi minta dimaafkan. Dan aku tak lagi menagih penjelasan. Karena cinta tak selalu butuh alasan. Kadang cukup dengan hadir dan tinggal. Hingga suatu malam, saat aku pulang larut dari kantor, kudapati kamarnya gelap, kupanggil pelan, tapi tak ada jawaban. Saat kubuka pintu, ia tertidur dengan damai, wajahnya tenang, kalung itu tergenggam di tangannya. Untuk sesaat, aku tak bergerak, seperti jiwaku tertahan di pintu. Lalu perlahan, aku melangkah masuk, duduk di sisi ranjang, dan menyentuh pipinya yang dingin. "Ibu udah gak sakit lagi sekarang," bisiku. Air mataku jatuh. Tapi untuk pertama kalinya, bukan karena marah atau kecewa. Aku menangis, karena rindu yang belum sempat habis. Kini, setiap kali aku ditanya orang soal keluarga, aku tak lagi ragu menjawab. Ibuku pernah meninggalkanku, tapi aku memilih untuk tidak pernah meninggalkannya kembali. Karena memaafkan bukan tentang dia, tapi tentang aku. Tentang bagaimana aku ingin hidup dengan damai, bukan dendam. Dan aku percaya, jauh di sana, ibu melihatku. Dengan senyum yang tak lagi dibayangi penyesalan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini membuatmu merenung, tersentuh, atau bahkan meneteskan air mata, tolong bantu kami terus menyebarkan pesan kebaikan. Subscribe sekarang, dan mari terus berjalan bersama dalam kisah-kisah kehidupan yang tak terlupakan.